Sobat PW, selamat berjumpa lagi. Kali ini Andika Pratama berada di perkebunan Pasewaran, di kantor pusatnya, di ibu kota perkebunannya. Lihat sendiri ini, selamat datang, welcome, apa gitu. Onder neming Pasewaran, jangan tanya artinya ya, saya tidak tahu artinya, hanya baca, hanya tertulis di papan nama ini. Udah. Kameramen silahkan dilihatkan bagaimana situasi kondisi di perkebunan ini, mumpung Andika Pratama berada di daerah ini, mumpung jalan-jalan sampai ke sini. Nah, ini situasinya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Tertulis di situ kebun madu Pasewaran. Tadi saya sempat tanya kepada Pak Security, memang di sini adalah penghasil madu. Jadi ada produk madu yang memang dihasilkan oleh perkebunan ini. Cuma saya memang belum tahu seperti apa madunya. Yang jelas madunya pasti manis, jangan khawatir. Kita belok ke kanan saya sedikit. Nah, di sini ada taman bunga. Warna bunganya juga lumayan berwarna ya, berwarna-warni, sehingga pemandangannya tentu saja indah. Oke, kita masuk ke sini. Sekarang saya di sini ya, di kebun bunga ini, taman bunga. Itu saya lihat di sana itu ada pohon. Namanya tertulis itu jelas-jelas pohon terembesi. Kemudian kayaknya itu tertulis 1919, mungkin penanaman pohon itu tahun itu. Sehingga besar sekali, mirip dengan yang ada di Benculuk itu. Dan tertulis juga ketinggiannya 539 dpl. Berarti ini lumayan tinggi ya. Jadi 500 lebih ketinggian dari permukaan laut. Oke, lanjut. Saya sekarang bersama Pak Broto, salah satu petugas yang ada di perkebunan Pasewaran ini. Saya akan sedikit bertanya ke Pak Broto. Pak Broto, di sini apa hasilnya yang dari perkebunan ini selain kayu-kayu tentunya? Ini tanaman pokok karet, Pak. Karet. Kita sampai setengah masa. Dijual setengah masa. Lembaran. Oh, dijual berupa lembaran. Lembaran langsung ekspor. Ekspor. Berarti di sini ada pabriknya ya, Pak? Ada pabriknya. Ada pabrik. Nah, jadi pengolahan setengah jadi. Nah, jadi karet ya. Karet. Selain itu madu. Madu. Tawon. Oh ya, lebah. madu. Nah, di sini ada lebah tawon kecil katanya. Tawon kecil. Iya. Itu. Jadi itu ini Pak, karyawan yang di sini itu membuat kedudukan sendiri, terus dipasang sendiri. Jadi bukan punya perusahaan. Nanti akhirnya untuk kesejahteraan karyawan aja. Dan karena memang lingkungannya mendukung ya Pak ya. Sangat Lingkungannya mendukung iya. Sehingga eman-eman jika Betul. tidak dimanfaatkan. Ya, jadi Yang cocok itu lebah. di sini Dijual banyak. kemana Pak madunya itu? Itu bisa lokal, bisa Agak jauh ya. agak jauh. Itu per botolnya di sini sekitar 125 kalau musim. 125. Selain itu ada lagi di sini ada lokasi wisata, cuman ya masih memang perlu banyak renovasi karena sesuatu hal sampai dengan saat ini hanya sederhana aja. Ada air terjun Pak di sana. Air terjun. Oh ya, air terjun. Air terjun. Air terjun. Dapat juga bisa lah. Ya, air terjun. Sarana lain nih kolam. Kolam ya. Nah, kolam renang. Ini untuk umum Pak kalau kolam renang. Untuk umum. Untuk Oh, anak dan dewasa. Untuk umum ya. Mungkin ada lagi yang mau di misalkan selain itu Pak, mungkin kan di sini dekat dengan hutan Pak ya. Mungkin ada kera apa yang Wih, di Pak. sini yang apa ya, sudah apa ya, istilahnya ditangkarkan atau burung apa ada enggak Pak? sampai dengan saat ini tidak ada Pak. Nggak ada ya? Yang dijinakkan. Jadi kalau kera dan sebagainya tetap alami. Tetap alami ya. Kita biarkan hidup. Tapi bebas. itu kan tidak boleh ditangkap kan Pak ya? Oh, tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena itu memang walaupun masih banyak tapi tetap kategori langka ya Pak ya. Iya, jadi dibiarkan alami. Biar lah. ya. Oh iya ya Pak. Ya, apalagi Pak? Sana ada apa Pak yang mungkin bisa dilihat, apa pemandangan apa di sana Pak? Oh tidak Fasilitasnya. ada, ya adanya tanaman itu aja dengan ini Oh, plasma taman-taman ini ya. Taman-taman. Kemudian kayak itu TK Pak itu ya? Iya, sekolah TK. Ada TK ya di Iya. sana ya? Jadi ada fasilitas Ada sekolah TK-nya. TK.
Itu milik perkebunan. Perkebunan ya. Untuk warga sini, Betul, ya. terutama warga sini jelas karyawan sini ya Pak ya. Ada satu keistimewaan Pak. Oh ya, apa itu Pak? Jadi dari sekian kebun yang ada di PTP, itu Ya. hanya Pasewaran ini salah satunya kebun Yang punya yang bisa melihat itu Pak, laut. 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 Oh Jadi iya iya. kita iya, bisa kelihatan melihat. ya. Oh ya pemirsa, itu dilihat tuh, itu ada laut cuman karena mungkin apa namanya ya, Nggak bisa, kabut ya, ya, betul. kabut jadi nggak bisa jelas. Iya. Tapi jika malam hari di sini pasti bisa melihat lampu-lampu di Gilimanuk, di Ketapang dan sekitarnya. Tuh, termasuk Pulau Bali. Itu, Pak, ya? Ya, bisa Oh, dikali. Pulau Bali kelihatan juga ya. Pemirsa, sekarang saya melihat atau dekat sekali dengan kolam renang yang ada di Pasewaran ini. Tapi saat ini, hari ini sedang dalam pengurasan. Dikuras dulu biar apa ya, bersih dulu ya, biar steril dulu, dan ada sedikit renovasi mungkin beberapa hari yang lalu. Seperti catnya mungkin ya. Dan lihat ya, ini cukup luas jika yang ujung sana itu kayaknya untuk anak kecil, karena mungkin nanti kalau sudah ada airnya itu agak dangkal ya. Dan di sini ke sininya lumayan dalam, tetapi yang penting bisa berendam di sini, bisa apa ya, apa namanya, melepas lelah setelah berjalan-jalan di sekitar perkebunan sini. Dan satu lagi bahwa di sini juga ada gong. Pemirsa, itu ada gong. Tadi saya sudah bertanya kepada Pak Broto bahwa gong itu adalah peninggalan pemimpin atau pimpinan perkebunan ini. Tidak tahu yang pemimpin yang mana, yang jelas ini sudah berupa sejarah, artinya sudah lama sekali dan itu masih terawat dengan baik dan memang sengaja dilestarikan biar nanti penerus-penerus di perkebunan ini tahu bahwa gong ini memang peninggalan bersejarah. Oke, lanjut lagi. Satu lagi yang kelihatan ya, bahwa di sini juga ada peninggalan Belanda berupa tempat air atau penampungan air ya, mungkin bahasa sekarang itu tandon mungkin ya. Jadi ini lihat, itu bangunannya sudah terlihat tua sekali karena memang ya sudah zaman Belanda, berarti sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan di sini di belakang sini juga ada ini tandon ini ya. Walaupun ini warna-warni tapi catnya yang baru, tapi bangunannya tetap bangunan pada masa zaman Belanda dulu. Jadi Nah. ini khusus untuk air minum. Oh ya, ini masyarakat. khusus untuk air minum masyarakat. Yang ini untuk pengolahan karet Pak. Yang air yang sana untuk pengolahan karet. Jadi menurut Pak Broto memang ada perbedaan fungsinya. Sama-sama penampungan air tapi berbeda fungsinya. Itu pipa Pak, pipa peninggalan. Oh iya, Belanda. mana, Pak? Ini pipa besar. Oh iya, pipa. Untuk pengolahan karet itu sampai ke sana. Pipanya masih asli zaman Belanda itu. Sampai jam Itu kalau lihat apa namanya dari luar itu sudah terlihat tua sekali. Mungkin kalau orang sudah rambutnya sudah putih, sudah keriput dan sebagainya kalau orang. Tapi kalau ini besi, ya hanya warnanya saja yang menandakan dia kelihatan tua. Tapi yang jelas itu benda bersejarah itu sampai ke bawah itu, panjang sekali itu. pemandangan itu. Ya, pemandangan juga itu terlihat bagus itu. Ada gunung. Gunung. Itu wilayah perhutani dan Gunung mana itu ya Pak? Gunung Baluran. Oh itu Gunung Baluran ya. Terlihat di sana itu gunung, ya gunungnya bagus sekali. Serta Karalam. Ini. Dari sini pohon trembesi tadi terlihat begitu megahnya, begitu kokohnya, terlihat besar sekali, yang ditanam pada tahun 1919. Nah itu besar sekali, termasuk salah satu ikon yang ada di perkebunan Pasewaran ini. Oke, come on. Terasa sejuk, karena apa? Karena saya di bawah daun-daunan ini, ya. Di bawah pohon apa ini Pak? Markisa. Markisa. Nih, markisa. Bandingkan dengan tangan saya ini. Wah, jadi ini besar sekali markisa ini. Tentunya enak. Manis ya Pak ya? Iya. Manis rasanya. Semoga ada yang matang ini. Udah ada. Ya, yang penting sudah tahu bahwa di sini ada markisa. Oke, lanjut. Ini adalah warung. Tuh, warung rumah osing. Warung yang ada di perkebunan Pasewaran ini. Dan apa ya, gaya warungnya sangat artistik, sangat alami.
Ini terlihat ada banyak pohon-pohon, pohon, tanaman-tanaman bunga, tanaman hias, ya. Bagus sekali. Coba kameramen diperlihatkan ini bunganya. Ini cocok untuk pecinta bunga di sini. Sambil ngopi, menikmati hidangan yang ada di sini, sambil menikmati pemandangan luar biasa. Hutang-hutang tidak akan ingat kalau pas di sini nih. Nah, itu juga varian madu. Wah, madu tersedia di sini. Ada lagi kopi. Nah, ini yang cocok ini. Kopi mulai arabica, robusta, kopi rempah, campur madu dan sebagainya. Jelas gini rasanya, jelas. Kemudian juga ada lagi fasilitas. Tuh, toilet di sana juga ada, toiletnya. Kemudian di sana tadi juga ada tempat-tempat nongkrong-nongkrong di sana juga ada. Kemudian pemandangannya jelas bisa melihat kolam, yang jauh di sana bisa melihat gunung apa itu ya, gunung Baluran. Oke, sekarang kita jalan lagi. Sini belum selesai, masih banyak yang perlu kita lihat di sini. Onderneming Pasewaran. Tapi ini ruangan ini tempat untuk bernyanyi. Ini buktinya. Ada nih soundnya siap. Kemudian ini juga ada mixernya untuk musiknya. Tapi karena tutup, ya ini yang penting tahu saja apa saja fasilitas yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada semacam cerita, semacam apa ya? Sejarah, betul, sejarah. Ini tulisannya nih. Misalkan tahun 1580 Pasewaran masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Belambangan dan sekitarnya. Nah, kameramen silahkan di shoot itu bagaimana cerita, bagaimana sejarah Pasewaran ini. Mumpung Andika Pratama berada di sini. Banyak terdapat hiasan dinding berupa lukisan. Pak, ini foto apa lukisan ya, Pak? Lukisan ya. Ini lukisan. Oh ya, lukisan. Tertata sangat rapi. Banyak gambar-gambar. Nah, ini itu kayaknya tempo dulu itu kayaknya itu gambar foto keadaan Pasewaran tempo dulu itu. Ini salah satu sudut taman, masih di Pasewaran ya. Nah, itu tulisannya Pasewaran. Tetapi karena mungkin ini perlu renovasi, jadi keadaan sekarang seperti ini. Tapi ke depan pasti akan ada perbaikan lagi. Di ujung sana juga ada gambarnya, fotonya air terjun yang ada di Pasewaran ini. Sangat bagus air terjunnya. Itu berupa foto. Nah, lagi-lagi ini adalah masih dalam proses atau dalam rencana untuk renovasi. Jadi mungkin beberapa waktu lagi akan terlihat lebih indah dari sekarang. Lanjut. Ini TK khusus untuk anak-anak dari pegawai karyawan perkebunan ini. Kenapa khusus? Karena memang orang lain tidak bisa ke sini karena jauh memang dari lingkungan yang lain ya. Jadi ini memang disiapkan untuk anak-anaknya para karyawan sini. Untuk SD ada SD, tapi agak ke bawah sedikit. SD berapa itu, Pak? SD 3 Watu Kebo 3 ya. Dan ini tempat main-mainnya. Biasalah anak-anak TK pasti ada seperti ini. Oke. Perkebunan ini sebenarnya diperuntukkan masyarakat sekitar ataupun yang jauh-jauh tidak apa-apa. Tapi karena hari ini masih dalam proses renovasi dan juga ada sedikit
problem pandemi ya, sehingga sementara memang ditutup. Nanti jika sudah dibuka, silahkan masyarakat datang ke sini, bisa menikmati fasilitas air kolam renang dengan segala fasilitas kafenya, dan mungkin juga tempat nongkrongnya, dan juga bisa ke air terjun yang sangat beautiful. Dan kalau pemirsa tidak ke sini pasti rugi, tempatnya indah sekali ya. Nanti jika sudah dibuka, silahkan datang ke perkebunan Pasewaran, karena banyak hal yang bisa didapat di sini, yang bisa dinikmati di sini. Demikian dari saya, Andika Pratama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah.